Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor dan calon investor pasar modal Indonesia yang saya banggakan. Selamat datang di Public Expose 2022. KSEI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose perusahaan tercatat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi. Pada acara ini kita dapat langsung mendengarkan informasi terkini dari direksi perusahaan tercatat terkait perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana perusahaan ke depan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSEI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expose 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Pada sesi Public Expose oleh PT Selamat Sempurna Tbk. Sebagai informasi, PT Selamat Sempurna Tbk telah tercatat sejak tanggal 9 September 1996 dengan kode perdagangan SMSM yang bergerak di bidang industri komponen otomotif, seperti filter, radiator, dan komponen otomotif lainnya, sehingga perseroan masuk ke dalam sektor barang konsumen non-primer. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022, terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol interpretasi, kemudian pilih saluran audio English Indonesian, klik mute original audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform all participants that in the Public Expose Live 2022 session, there is an English translation feature which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select the English Indonesian language audio channel. Klik mute original audio to hide the speaker's voice and only activate the interpreter's voice. Selain itu, perlu kami ingatkan juga bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang merekam dan menyebarluaskan sesi Public Expose ini tanpa izin resmi dari Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati,
saat ini telah hadir di hadapan Bapak Ibu perwakilan dari perseroan. Yang pertama kami sapa Bapak Surya Hartono selaku Komisaris Utama. Selamat siang Bapak Surya Hartono. Ya, siang Pak. Salam sehat Pak. Yang kedua kami sapa Bapak Ang Andri Pribadi selaku Direktur. Selamat siang Pak Andri. Ya, selamat siang Pak Ado dan Bapak Ibu semuanya. Salam sehat Pak Andri. Salam sehat. Ya. Yang ketiga kami sapa Ibu Lidiana Wijoyo selaku Corporate Secretary. Selamat siang Ibu Lidiana. Selamat siang Pak. Salam sehat Bu. Baik, acara ini akan dimoderatori oleh saya, Hubertus Ado, yang akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan Bapak Ibu untuk disampaikan melalui feature questions and answers atau kolom pertanyaan pada Zoom. Yang selanjutnya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab. Selain itu, kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Bila Bapak Ibu ingin berpartisipasi, cukup dengan mengisi kuesioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Baik, untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Ibu Lidiana untuk memberikan paparan. Kepada Ibu Lidiana, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ado. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada Public Expose Live 2022 pada sesi PT Selamat Sempurna TBK hari ini. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita masuk paparan singkat Selamat Sempurna. PT Selamat Sempurna TBK adalah perusahaan di sektor komponen otomotif yang memiliki produk utama filter dan radiator dengan variasi produk yang sangat komprehensif di industrinya. Produk utama perseroan juga telah diekspor ke lebih dari 120 negara dengan mayoritas ditujukan pada pasar aftermarket. Berikutnya kita akan lihat komposisi pemegang saham saat ini, di mana kalau kita lihat publik sebesar 49% dan kita untuk market kapitalisasi per hari ini itu sekitar 7 triliun. Kemudian kita akan lihat fasilitas produksi perseroan yang ada di Indonesia. Saat ini fasilitas produksi perseroan berlokasi di Tangerang dan Kapuk, Jakarta. Dengan kapasitas produksi 96 juta pieces filter per tahun dan hampir 2 juta pieces per tahun untuk radiator. Tingkat utilisasi saat ini sekitar 60-65%. Berikutnya kita akan lihat produk utama perseroan, yaitu filter dengan brand Sakura dan radiator dengan brand ADR. Kemudian kita juga akan lihat nantinya produk dam hoist maupun brake parts. Bapak Ibu, perseroan juga dikenal sebagai perusahaan yang memiliki variasi produk yang cukup komprehensif. Perseroan secara total memiliki lebih dari 8.000 part number yang menjadikan perseroan sebagai one-stop shopping bagi customer-nya. Dengan variasi produk yang sangat lengkap, produk perseroan juga tidak hanya digunakan untuk sektor otomotif, tetapi juga untuk heavy duty application. Saat ini sekitar 2/3 dari penjualan perseroan berfokus pada heavy duty. Nah, kita akan masuk pengenalan pada produk-produk perseroan. Ini adalah thermal system atau yang kita biasa kenal dengan radiator. Produk ini memberikan kontribusi sekitar 10% dari total penjualan konsolidasi perseroan dan sekitar 95% dari produknya ini diekspor dengan negara tujuan utama adalah Amerika Serikat. Berikutnya kita akan lihat pada filtration product. Ini adalah produk utama perseroan dengan kontributor sekitar 70% dari total penjualan konsolidasian perseroan dan produk ini juga diekspor dengan negara tujuan utama Australia, kemudian Jepang, Singapura, Malaysia, dan banyak lagi. Kemudian kita akan lihat apa sih jenis-jenis filternya. Nah, ini ada air filter, oil filter, dan kalau kita lihat untuk air kita perseroan juga memiliki air purifier filters, di mana kalau kita lihat 2-3 tahun terakhir ini karena pandemi, masyarakat lebih aware terhadap kualitas
udara, sehingga perseroan juga memproduksi filter replacement dari air purifier ini. Dan brand apapun, jadi banyak brand, termasuk Samsung, Blue Air, Panasonic, atau sampai dengan Sharp. Kemudian juga perseroan juga memiliki HVAC filter, di mana saat ini ada sekitar 79 part number untuk HVAC filter ini. Di slide berikutnya, kita akan lihat tadi kalau kita bicara mengenai heavy duty atau heavy equipment, ini sektor-sektor mana sajakah yang disupply, yaitu bisa ada construction, pertambangan, hingga perkebunan. Boleh dibilang hampir semua jenis mesin menggunakan filter. Ini adalah, berikutnya kita akan lihat produk lainnya yang merupakan produk utama dari entitas anak perseroan, yaitu Hidraksa Perkasa, yang kita kenal dengan Damhoist. Produk ini cukup nantinya juga akan cukup menjanjikan, karena bagaimanapun even dalam aplikasi untuk EV maupun aplikasi untuk konvensional seperti ICE, mereka tetap akan membutuhkan damprak. Saat ini produk ini sekitar 59% ini untuk tambangan, kemudian diikuti dengan infrastruktur, kemudian sisanya untuk logistik dan perkebunan. Berikutnya kita akan lihat juga produk lainnya dari perseroan yang terutama dipasarkan untuk lokal, domestik, fuel tank, muffler, maupun fuel pipe. Berikutnya kita akan masuk produk lainnya, yaitu Sakura Air Purifier. Ini sebenarnya target market perseroan bukan menjual unit dari air purifier ya, tapi lebih ke target marketnya adalah filter replacement itu sendiri. Yang tadi kita sampaikan bahwa perseroan juga memproduksi filter replacement dengan brand lainnya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki air purifier, jangan lupa untuk selalu melakukan penggantian filter dalam air purifier supaya memastikan bahwa udaranya tetap bersih. Berikutnya kita akan lihat mengenai filter HVAC atau HEPA. Filter ini aplikasinya terutama ditujukan untuk industri seperti gas turbin, kemudian pembangkit listrik, dan juga diaplikasikan di gedung-gedung atau shopping mall. Jadi ini sangat penting juga karena sifatnya lebih besar daripada air purifier yang umumnya digunakan di rumah atau residensial. Berikutnya kita akan masuk terkait dengan electric vehicle. Ini salah satu isu yang cukup dominan. Kita lihat untuk filter pun masih digunakan di mobil listrik untuk EV. Termasuk juga untuk tipe bus. Berikutnya, ya kita juga lihat untuk EV sendiri ada, kalau tadi kita lihat BEV atau battery electric vehicle, ini kita akan lihat juga bahwa ini juga ada hybrid, artinya masih membutuhkan filter dengan tipe-tipe seperti ini. Ya. Kita akan masuk juga sekilas informasi model-model listrik dengan filter replacement-nya. Berikutnya, oke, itu mengenai mobil nah sebagai perusahaan otomotif, komponen otomotif, kita juga supply ke OEM maupun OES. Ini sebagai benchmarking bahwa produk perseroan memiliki kualitas yang juga diakui oleh OE. Berikutnya kita akan lihat bahwa dalam memproduksi filter maupun radiator, perseroan itu mendapatkan bantuan teknis dari pemain global dunia seperti Donaldson, Mahle, dan banyak lainnya. Kemudian kita akan masuk, ini adalah struktur perseroan beserta entitas anaknya. Kemudian kita akan lihat berikutnya adalah sekilas mengenai performance penjualan selama 29 tahun, kemudian berikutnya adalah mengenai laba bersih, dan salah satu catatan juga mengenai dividen. Di slide berikutnya, ini adalah yang salah satu yang menunjukkan komitmen perseroan sejak perseroan go public.
Kemudian kita akan lihat ringkasan kinerja seperti yang kita ketahui untuk penjualan bersih naik sebesar 17%, kemudian laba periode berjalan naik 20% dan juga EPS 20%. Berikutnya, ya ini adalah ikhtisar keuangan komprehensif. Saya tidak akan berpanjang lebar di bagian ini. Kita lihat masih mencatatkan peningkatan yang baik dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian dari financial ratio kita lihat berikutnya, ini juga baik walaupun sedikit mengalami tekanan di gross margin, namun kita lihat pada laba bersih masih termaintain cukup baik di kisaran 16%. Berikutnya, ini adalah kinerja penjualan pasarnya. Kita lihat secara komposisi kurang lebih masih sama sekitar 63% untuk overseas dan Indonesia 37%. Kemudian produknya seperti disampaikan di depan juga filter masih yang memberikan kontribusi. Kemudian untuk secara geografis kita lihat Asia juga masih meningkat, kemudian Amerika juga meningkat. Kemudian untuk Eropa sendiri sedikit mengalami penurunan yang cukup signifikan. Seperti kita ketahui bahwa terdapat exposure perseroan di Rusia. Karena itu untuk penjualan di Eropa mengalami tekanan turun sekitar 23%. Berikutnya adalah negara-negara tujuan ekspor. Seperti yang disampaikan di awal, kalau kita lihat secara total, secara konsolidasi, penjualan perseroan banyak ke negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Jepang, Thailand, maupun Malaysia. Berikutnya, ini adalah target perseroan untuk full year 2022 ini. Kita prediksi sampai dengan akhir tahun, penjualan bisa mengalami peningkatan sekitar 15%, kemudian untuk laba bersih sekitar 15%. Kami cukup mengambil posisi target yang konservatif, mengingat visibility ke depan masih cukup penuh dengan tantangan dan ketidakpastian terkait dengan hal-hal lain geopolitik maupun makroekonomi. Demikian. Ya, ini terkait dengan official store bahwa Bapak Ibu bisa menemukan produk perseroan juga di official store yang ada di Indonesia di e-commerce. Oke, mungkin sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya persilakan Bapak Andre pribadi yang akan memberikan sedikit note terkait EV. Silakan Pak Andri. Ya baik, terima kasih Lydia. Oke, saya tambahkan sedikit untuk presentasi kali ini berkaitan dengan banyaknya pertanyaan mengenai persiapan perseroan dalam menghadapi isu electric vehicle. Untuk hal ini kita dapat lihat bahwa berdasarkan data yang saya miliki, saat ini populasi mobil konvensional atau kita sebut dengan ICE, Internal Combustion Engine, itu populasinya sekitar 1,2 miliar, sangat besar sekali, sedangkan untuk electric vehicle hanya sekitar 16 juta. Jadi secara persentase hampir 99% itu masih mobil konvensional, hanya sekitar 1% mobil electric vehicle. Di mana kalau kita lihat dari total populasi itu, yang paling besar electric vehicle itu paling banyak jumlahnya ada di China, kurang lebih 7,8 juta. Kemudian di yang kedua USA sekitar 2,1 juta. Dan di Jepang kurang lebih 300.000 dan seterusnya. Kalau kita lihat dari jumlah populasi secara persentase, kita lihat negara Eropa paling advance, di mana kita paling besar itu ada di Norway. Dari jumlah populasi kendaraan itu 46% itu electric vehicle. Kemudian yang kedua itu dari Sweden, itu sekitar 7,9%. Dan yang ketiga itu di Belanda atau Netherlands, itu sekitar 6,57%. Nah selanjutnya kalau kita lihat dari beberapa brand yang
yang cukup terkenal electric vehicle itu seperti BYD dari China, terus Tesla juga Wuling. Selanjutnya kalau kita lihat dari kesiapan charging station untuk electric vehicle, itu yang paling besar populasi yang data yang saya miliki itu ada di China sebesar 1.150.000 charging station. Yang kedua itu di South Korea kurang lebih 126.000. Kemudian yang ketiga di Amerika kurang lebih 109.000 charging station. Sedangkan Indonesia dengan populasi electric vehicle kurang lebih tidak mencapai, masih kurang dari 2.000 unit. Charging stationnya hanya sekitar 187 charging station yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat EV ini sebetulnya Perseroan sudah melakukan persiapan yang cukup panjang. Pertama adalah kita melakukan shifting filter yang tadinya kita lebih fokus ke otomotif. Saat ini kita kalau lihat dari persentase kita lebih fokus ke heavy equipment dan komersial. Kalau tadi sudah disampaikan, kurang lebih 23% adalah untuk heavy duty dan komersial. Sedangkan untuk passenger car hanya sepertiganya. Ini salah satu persiapan. Selanjutnya, untuk electric vehicle, Perseroan juga sudah rilis produk filter. Kurang lebih ada untuk electric vehicle murni, itu ada 34 number, sedangkan untuk plug-in hybrid atau hybrid electric vehicle itu kita ada 35 part number. Jadi total sudah ada 65 part number yang berkaitan dengan electric vehicle. Sebetulnya di electric vehicle itu untuk yang pure electric vehicle juga masih menggunakan filter. Seperti untuk transmission filter, itu untuk suction filter dan pressure filter. Kemudian tentu juga tetap ada cabin filter atau AC filter, dan juga beberapa kendaraan ada pre-filter. Selain itu juga ada cooling air filter, terutama untuk battery ventilation system. Jadi kalau kita melihat bahwa sebetulnya electric vehicle itu tidak akan banyak mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Selain langkah-langkah tersebut juga Perseroan juga sudah mempersiapkan produk yang baru, bukan baru dalam arti tipe yang baru, yaitu untuk seperti HVAC, Heating Ventilation Air Conditioning, yang saat ini kita sudah mempunyai 79 part number, di mana memang penjualannya belum terlalu besar. Kita HVAC itu kita bisa bagi dua, yaitu HVAC untuk GTS atau gas turbine system, salah saya belum terlalu besar, dan yang kedua juga untuk HVAC untuk non GTS, untuk non gas turbine seperti untuk rumah sakit, mall, office building, untuk farmasi, dan juga bahkan kita juga sudah mendapat kontrak dari IKEA untuk salah satu store-nya. Selain itu juga tadi sudah disampaikan dalam presentasi sebelumnya, kita juga mengembangkan bisnis air purifier karena kita percaya bahwa bisnis ini akan terus berkembang. Oleh karena itu kita juga sudah memperkenalkan mesinnya sendiri, ada 3 model, yaitu SAP 524 untuk ruangan sebesar 24 meter, kemudian SAP 743 untuk ruangan 43 meter, dan SAP 796 untuk seluas ruangan 96 meter. Dengan adanya Sakura ini kita harapkan kita lebih dapat ke depannya, kita berharap replacement filter kita untuk air purifier akan semakin besar. Saat ini kita sudah mempunyai kurang lebih 112 part number untuk replacement filter air purifier. Untuk berbagai merek, selain untuk merek kita sendiri, Sakura Air Purifier, kita juga ada mempersiapkan produk untuk Blue Air, Sharp, Samsung, Panasonic, atau Seal Filter. Kemudian dengan penjelasan ini kami harapkan bahwa dari para investor atau calon investor bisa mengerti lebih jelas mengenai persiapan Perseroan dalam menghadapi electric vehicle. Selain filter, Perseroan juga mempunyai bisnis besar lain, yaitu adalah untuk heat exchange, yang saat ini produk utamanya adalah radiator. Nah, untuk di bagian produk ini, tentu juga electric vehicle tetap memerlukan heat exchange,
terutama untuk battery dan juga untuk AC condenser. Dan untuk sementara kita sudah mengembangkan bisnis condenser dan diharapkan ke depannya juga akan mengembangkan heat exchange untuk battery. Dan saat ini memang belum terlalu banyak produk-produk untuk electric vehicle yang dapat kita jual di market, karena memang kita fokus pada aftermarket, di mana tadi seperti saya sampaikan, untuk aftermarket populasinya sendiri untuk electric vehicle masih sangat kecil, hanya sekitar 1% lebih dari total populasi kendaraan yang ada di dunia. Demikian informasi yang saya dapat tambahkan. Mudah-mudahan dengan informasi ini mengenai electric vehicle dapat pengertian yang lebih baik untuk para investor dan calon investor. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ado, moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Lidiana, Bapak Andri atas pemaparannya yang sangat komprehensif. Bapak dan Ibu, tibalah kita saat ini pada sesi tanya jawab. Kami lihat telah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu telah masuk pada kolom questions and answers. Akan kami bacakan satu persatu untuk dapat langsung dijawab oleh Bapak dan Ibu manajemen perseroan. Pertanyaan pertama dari Bapak Paskalis, investor. Ada 4 pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Paskalis. Saya bacakan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, bagaimana prospek filter HVAC atau HEPA dari 4 sektor filter HVAC atau HEPA yang disajikan di slide tadi, sektor mana yang akan difokuskan oleh SMSN? Lalu, apakah pengembangan produk di sektor HVAC atau HEPA dan filter EV melalui research and development internal atau melalui akuisisi? Kami persilakan kepada perwakilan perseroan untuk dapat menanggapi. Baik, terima kasih Pak Ado. Kebetulan sebagian pertanyaannya sudah kami jawab dari penjelasan saya sebelumnya, bahwa untuk HVAC saat ini kita fokus untuk gas turbine system, dan itu untuk pembangkit listrik, dan kelihatannya sudah cukup berhasil. Dan selanjutnya kita juga fokus untuk HVAC untuk non GTS atau non gas turbine system, di mana untuk HVAC ini digunakan di rumah sakit, di farmasi, mall, building, office building, dan lain-lain. Sedangkan untuk HEPA filter, tadi seperti ditanyakan juga, HEPA itu lebih berkaitan dengan seperti air filter untuk cabin filter yang di dalam unit kendaraan, ataupun HEPA filter untuk air purifier yang kita banyak temui di rumah-rumah atau di kantor. Saya rasa itu, Pak Ado. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya bacakan 2 pertanyaan berikutnya dari Bapak Paskalis. Pertama, dari biaya bahan baku pada half year 2022 sebesar 1.069 miliar, berapa persen biaya yang berasal dari baja dan berapa persen biaya yang berasal dari kertas? Kami persilakan kepada Bapak Surya atau Bapak Andri untuk menanggapi. Oke, untuk data teknis mungkin Lydia ada datanya, mungkin terlalu teknis ini, berapa persen kertas, berapa persen baja? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit sebelum Bu Lydia melihat data. Memang bahan baku utama filter itu adalah plat baja dan steel plate, atau berikutnya adalah untuk paper media filter. Secara struktur cost kurang lebih 71% itu raw material, kemudian 19% itu labor, dan kurang lebih 10% itu untuk manufacturing overhead. Tadi pertanyaannya adalah berapa persen steel plate dan berapa persen media filter, begitu. Apa kita siap datanya, Bu Lydia? Saat ini datanya belum ada, Pak. Nanti kita akan sampaikan secara email ke beliau. Ya, mohon maaf Pak Paskalis, kami tidak mempersiapkan data detail sekali untuk penggunaan steel dan papernya. Demikian Pak Ado. Ya, baik Pak Andri. Saya bacakan pertanyaan terakhir dari Pak Paskalis. Siapakah kompetitor filter aftermarket terkuat di pasar domestik?
Oke, baik. Untuk kompetitor terkuat sebetulnya pasarnya cukup fragmented. Kita banyak juga karena Indonesia memberikan kebebasan untuk import filter, jadi kita bersaing secara global di lokal. Jadi banyak produk-produk impor yang masuk dengan biaya masuk 0%. Karena pasar fragmented, kita tidak menemukan yang kompetitor secara head to head seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Sekian pertanyaan dari Bapak Paskalis. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Paskalis atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dapat terjawab. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Antonius Budianto. Apa antisipasi SMSN terhadap kendaraan electronic vehicle? Mengingat kendaraan electronic vehicle tidak banyak memerlukan penggantian spare part yang diproduksi oleh SMSN. Kami persilakan kepada Pak Surya atau Pak Andri untuk menanggapi. Terima kasih. Oke, baik Pak Ado. Kebetulan pertanyaan ini juga sudah kami jawab dalam penjelasan sebelumnya. Kami sudah melakukan persiapan sekali lagi dari jauh-jauh hari, dari 10 tahun lalu, sehingga saat ini komposisi untuk produk kami lebih fokus untuk heavy equipment dan komersial dibandingkan dengan passenger car. Saat ini juga, tadi kita sampaikan, kita juga sudah mempunyai kurang lebih 65 part number untuk electric vehicle, dan di mana tadi setelah saya sampaikan bahwa electric vehicle juga memerlukan filter, seperti tadi adalah untuk transmission filter, terutama untuk suction dan pressure filter, kemudian juga tetap ada cabin filter, dan bahkan beberapa kendaraan menggunakan pre-filter seperti yang kita temui di air purifier, kemudian juga ada cooling air filter untuk battery ventilation system. Jadi sebetulnya kalau kita lihat electric vehicle juga memerlukan filter. Selain filter juga produk utama kita tadi heat exchange yang telah saya sampaikan. Juga di electric vehicle juga memerlukan produk heat exchange, atau kita bilang lebih jelasnya seperti cooling system. Di mana yang harus di cooling adalah untuk motornya sendiri, yaitu untuk baterainya juga, dan itu tetap diperlukan. Jadi sebetulnya tetap banyak produk yang tetap bisa kita produksi dalam yang dibutuhkan oleh electric vehicle. Rasa seperti itu. Terima kasih Pak Ado. Kembalikan. Baik Pak Andri, terima kasih. Sekian pertanyaan dari Pak Antonius. Semoga dapat terjawab pertanyaannya Pak Antonius lebih jelas lagi tadi dijelaskan oleh Pak Andri. Baik, pertanyaan berikutnya oleh Bapak Axel Bramantio, investor retail. Pertanyaan pertama, produksi filter untuk electronic vehicle menggunakan mesin-mesin existing atau harus investasi mesin baru nih? Jika perlu mesin baru, agar dijelaskan capex-nya berapa? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana efek Rusia-Ukraine War terhadap penjualan perseroan mengingat porsi penjualan ke Eropa terutama Rusia cukup besar? Untuk pertanyaan kedua tadi sepertinya ada datanya juga sudah diterangkan ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Axel. Kami persilahkan untuk ditanggapi oleh perseroan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Axel. Pertama mengenai mesin yang kita gunakan untuk memproduksi filter electric vehicle yang tadi saya sampaikan, kita sudah ada 65 part number yang kita rilis, itu menggunakan mesin yang sama. Jadi tidak ada investasi tambahan untuk kami memproduksi filter untuk electric vehicle. Oke, kemudian untuk pertanyaan kedua mengenai Russian War, ya tentu pada awalnya memang memberikan dampak yang cukup negatif pada Q1, di mana tentu kami mengalami kesulitan pengiriman barang ke Rusia, termasuk juga pembayaran. Tapi itu hanya di Q1, di Q2 sudah mulai membaik, apalagi di Q3. Bahkan kami juga sebenarnya pada saat ini mendapatkan efek positif dari Ukraine War ini, di mana permintaan produk ke Rusia akhir-akhir ini malah meningkat. Mungkin karena kesulitan supply barang dari Eropa dan sekitarnya. Jadi sebetulnya kami juga sedikit menikmati adanya Ukraine War ini, dan kami harapkan bahwa demand ini akan terus berlangsung ke depannya. Demikian, terima kasih Pak Ado.
Terima kasih Pak Andri. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Aksa juga untuk pertanyaannya. Semoga dapat terjawab pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Daniel. Bagaimana cara perusahaan menangani risiko biaya operasional di tengah ketidakpastian bisnis? Lalu, bisnis yang memiliki pendapatan terbesar di kategori mana dan di segmen mana pada tahun ini? Sekian pertanyaannya dari Pak Daniel. Kami persilakan kepada perseroan untuk dapat menanggapi. Oke, untuk cara perseroan menangani ketidakpastian biaya perseroan, biaya operational cost, ya tentu kita lihat dari struktur biaya kita. Pertama kali kita lihat bahwa structure cost kita paling besar adalah material, di mana kurang lebih 71% material. Kedua, labor cost, yaitu kurang lebih 11%-an, dan untuk manufacturing cost kurang lebih 10%-an. Nah, untuk operational cost ini, kalau kita lihat, kalau difokuskan kepada operasi, mestinya ya kita lihat dari segi labor dan manufacturing overhead, berarti bukan di luar, maksudnya di luar raw material. Nah, untuk operasional ya tentu kita labor cost ya kita melakukan beberapa perbaikan seperti otomatisasi di dalam lini produksi, kemudian juga melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan CRP, Cost Reduction Program, dengan Cost Reduction Program juga seluruh karyawan ikut serta dalam melakukan perbaikan dengan mendapatkan reward. Seperti itu. Sekian Pak Ado untuk itu operational cost. Kemudian Baik, tadi ada pertanyaan kedua kalau nggak salah Pak Ado ya. Iya Pak, bisnis memiliki pendapatan terbesar di kategori mana dan di segmen mana pada tahun ini? Ya, kalau kategori terbesar tetap filter Pak, filter mencapai hampir 69% Pak. Jadi tetap filter merupakan produk utama perseroan. Baik Pak Andri, terima kasih atas tanggapannya Pak. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Daniel atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Herman Sumirat, seorang value investor. Bagaimana strategi SMSM untuk meningkatkan CAGR sales dan income? Apakah ada strategi untuk merubah komposisi portofolio market? Dan apakah penjualan filter untuk EV sudah sukses di luar negeri sehingga bisa menjadi engine growth yang baru? Pasar dan produk mana yang potensial untuk masa depan? Terima kasih. Sekian pertanyaan dari Pak Herman. Baik, untuk mengenai CAGR, Compound Annual Growth Rate-nya, untuk sales, ya tentu kita masih fokus untuk export market, di mana saat ini hampir 70% kita fokus ke ekspor. Kemudian kalau untuk CAGR di bottom line, ya tadi sudah kita sampaikan, ya kita tetap fokus mempertahankan net profit margin dengan melakukan berbagai macam hal, termasuk salah satunya yang utama adalah mengenai otomatisasi, kemudian juga untuk raw material, ya kita juga melakukan R&D untuk menggunakan raw material dengan harga yang lebih baik dan tidak menurunkan kualitas, seperti itu. Tadi untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah ada strategi untuk merubah komposisi portofolio market dan apakah penjualan filter untuk EV sudah sukses di luar negeri sehingga bisa menjadi engine growth yang baru? Oke, untuk strateginya kita tetap fokus Pak, tidak ada strategi yang kita rubah, kita tetap fokus di ekspor. Mungkin yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita menemukan distributor yang lebih baik di pasar ekspor, karena kita sangat tergantung kepada pihak ketiga. Di samping itu, kami juga akan terus melakukan vertical integrated acquisition di level distributor, ya tentu sangat selektif yang pernah kami lakukan sebelumnya, seperti di Thailand, di Malaysia, dan Australia.
Kemudian tadi untuk penjualan electric vehicle, produk vehicle, tentu saat ini tadi seperti saya sampaikan, populasinya masih sangat kecil karena kami hanya lebih fokus ke produk ke pasar aftermarket, sehingga memang belum banyak kami bisa lakukan untuk penjualan filter di electric vehicle. Tapi kami percaya ke depannya setelah populasi electric vehicle menjadi besar, mungkin sekarang masih sekitar 1% dari populasi dunia, kami percaya bahwa produk yang kami sudah rilis saat ini tadi saya sudah sampaikan untuk electric vehicle sudah kurang lebih ada 65 part number, tentu juga akan memperoleh pasar di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri atas tanggapannya. Terima kasih kepada Bapak Herman Sumirat atas pertanyaannya. Pertanyaan berikut dari Bapak Panji Mursidan. Pertanyaan pertama, bagaimanakah positioning filter Sakura dalam persaingan di pasar global? Lalu pertanyaan kedua, apa saja strategi manajemen untuk mengembangkan brand equity value filter Sakura agar lebih bersaing di pasar global? Jika suatu saat nanti alat berat sudah bertransformasi secara total menjadi electric heavy equipment, apakah manajemen masih meyakini ada peluang di sana? Demikian pertanyaan dari Bapak Panji, kami persilakan pada Perseroan untuk dapat menanggapi. Oke, untuk posisi filter Sakura, seperti kita ketahui, kita itu berada di middle price, di mana kita bukan harga yang paling murah dan juga bukan harga yang paling mahal, tapi kita harga yang paling reasonable. Di mana dengan quality yang baik, mendekati produk-produk branded, sedangkan harganya masih sangat reasonable. Oleh karena itu, dengan posisi ini Sakura tentu lebih tahan krisis. Kita sudah terbukti, kita sudah melalui berbagai macam krisis, di mana pada saat krisis pun kita tetap bisa tumbuh seperti itu. Untuk strategi manajemen meningkatkan brand equity value, tentu kita lakukan secara intensif, bahwa saat ini brand Sakura juga sudah kami register ke lebih dari 100 negara. Dan kita akan terus melakukan untuk promosi dan lain-lain untuk memperkenalkan produk Sakura, merek Sakura secara lebih worldwide. Dan kami juga aktif untuk melakukan mengikuti eksibisi-eksibisi seperti saat ini kami sedang melakukan kita melakukan eksibisi di Frankfurt sedang melakukan saat ini. Dan kami dengan demikian kita harapkan bahwa Sakura lebih dikenal di pasar global seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya terima kasih Pak Andri. Pak Adut, mungkin ada satu lagi mengenai alat berat. Kalau sudah jadi elektrik, bagaimana? Seperti itu ya. Oke, mengenai alat berat, ya kami lihat tentu ini akan lebih panjang, lebih jauh dibandingkan dengan electric vehicle. Untuk electric vehicle sendiri, secara populasi tadi kita sudah sampaikan, dan critical time-nya seperti data yang pernah kita lihat, kita peroleh dari kita punya rekanan, bahwa pada tahun 2035, akan terjadi penjualan electric vehicle itu akan lebih besar dibandingkan dengan ICE atau internal combustion engine. Dan pada tahun 2045 populasi electric vehicle akan lebih besar daripada populasi internal combustion engine atau mobil konvensional. Kemudian kalau lihat alat berat, saya rasa itu akan lebih panjang lagi karena alat berat umumnya di daerah remote yang agak jauh, dan kemudian juga memerlukan tentu baterai yang lebih besar. Sepanjang teknologi baterai masih seperti saat ini, menurut kami untuk alat berat sendiri masih akan sangat lama. Di samping itu, seperti kita ketahui, mirip dengan electric vehicle, alat berat pun tetap membutuhkan filter yang cukup banyak jumlahnya. Seperti tadi disampaikan, electric vehicle sendiri paling tidak ada 3 atau 4 filter dalam kendaraan electric vehicle. Begitu juga dengan alat berat. Demikian, terima kasih.
Baik, Pak Andri, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab Public Expose PT Selamat Sempurna Tbk. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, mohon maaf atas pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi Investor Relation atau unit terkait dari PT Selamat Sempurna Tbk melalui portal komunikasi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar masing-masing Rp200.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk berpartisipasi dalam pengundian, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami persilakan kepada Bapak Andri untuk memberikan closing statement yang ingin disampaikan kepada publik. Kepada Bapak Andri, kami persilakan. Baik, kami atas nama perseroan mengucapkan terima kasih kepada IDX, OJK, dan seluruh panitia PUBEX ini, PUBEX Live tahun 2022. Dan maju terus pasar modal Indonesia. Yuk kita nabung saham SMSM. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh PT Selamat Sempurna Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Selamat Sempurna Tbk. Bapak dan Ibu, sebagai informasi, tayangan Public Expose PT Selamat Sempurna Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Selamat Sempurna Tbk dan juga tentunya kepada seluruh peserta yang telah hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.